Shalom Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan berbakti kepada Tuhan. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, karena Tuhan masih menyertai dan memperlengkapi kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Dan pada hari ini, kita tepat merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan yang sudah menggenapi janjinya untuk menebus segala dosa kita dengan mengingat betapa besarnya kasih setia Tuhan untuk kita. Mari kita akan memulai kebaktian kita ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai dengan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Sukacita terbesar kita adalah karena Yesus yang kita percayai sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Dan mari kita memulai ibadah kita ini dengan memujikan pujian, sebab Dia hidup. Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari
berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Kami memuji syukur atas kasih setiamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memperlengkapi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Dan kami bisa berkumpul hari ini bersama keluarga-keluarga kami, dan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami merayakan hari Paskah ya Tuhan, yaitu hari di mana Engkau telah bangkit yang sudah menggenapi janji-Mu untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami merendahkan diri dan benar-benar bersyukur ya Tuhan atas segala kasih setia-Mu yang tulus kepada kami, hingga kami bisa merayakan hari Paskah ini ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa untuk ibadah kami, kiranya Engkau memperlengkapi dan menyempurnakannya dari awal hingga akhir. Juga untuk jemaat-jemaat kami yang mengikuti ibadah dimanapun mereka berada, kiranya Engkau menyertai mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat emas kita pada pagi hari ini, yang terambil di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya melalui ayat emas pagi hari ini kita diingatkan untuk terus berdiri teguh dan berpegang pada Tuhan kita, agar dalam menjalani setiap kehidupan kita masih memiliki kekuatan yang terus baru, yang hanya dari Tuhan saja. Kita juga akan membacakan ayat hafalan kita pada tahun 2021 yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Mazmur 73 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Tiba saatnya kita akan mengaku iman percaya kita, dan saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan,
kami masih bisa beribadah di tempat kudus-Mu. Dimanapun kami berada, kami masih merasakan akan kebaikan Tuhan yang selalu kami bisa nikmati di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan mendoakan beberapa pokok hal ya Tuhan. Yang pertama, kami akan berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami, di mana akhir-akhir ini kami menghadapi situasi yang membuat kami khawatir dan takut, terutama adanya teroris yang muncul di beberapa daerah. Kami hanya bisa memohon ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, agar bisa melindungi anak-anak-Mu di dunia ini dari teroris ya Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi pemimpin-pemimpin dan para petugas aparat yang akan melindungi juga negara kami ini, biar mereka terlindungi dan bisa melindungi dengan baik. Dan kiranya Engkau terus membimbing ya Tuhan, dan mengingatkan akan anak-anak Tuhan yang mungkin jauh dan hilang dari-Mu, terutama mereka yang tidak percaya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa mengubah hati setiap mereka, agar mereka bisa kembali kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga Kristen, kiranya semakin bertumbuh di dalam firman, yang terus mereka bisa dengar dan mereka bisa nikmati dimanapun mereka berada. Kiranya hanya campur tangan Tuhan dan kasih daripada Roh Kudus yang terus mengingatkan anak-anak dan keluarga Kristen ini, yang terus mencari kebenaran-Mu dan mencari terus akan kasih setia Tuhan melalui firman yang mereka dengar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini. Kiranya Tuhan terus memimpin di dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya di gereja kami GPK Sidoarjo, juga dimanapun gereja yang bertugas di dalam menyenangkan hati-Mu, di dalam menjalankan tugas-tugas-Mu ya Tuhan. Kiranya kami bisa Engkau perlengkapi, kami bisa Engkau sertai di dalam pelayanan dan penyertaan apa yang akan kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pokok-pokok doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami. Kiranya Engkau yang menyempurnakannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa fokus, merendahkan diri, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada kali ini. Kita akan menyanyikan pujian yang terambil di dalam PPK nomor 64, Sungguh Hidup Penebusku. Penebusku dan kini pun di dunia, sungguh hidup kekal bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia, bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh janjinya terlaksana dan firman-Nya tak binasa. Meski maut merusak ragaku kan datang kepadanya. Sungguh-sungguh Tuhanku dan kini pun di dunia, sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Musik saja.
bagiku disiapkan tempat tinggal di dekatnya. Sungguh besarlah kasih Tuhan, kelak aku dijemputnya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku, dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku, dan kuasa di tangannya. Waktu dan tempat saya persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada kesempatan lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih khusus hari ini kita boleh bersyukur karena kita merayakan Paskah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk menundukkan kepala kita. Kita mohon dengan rendah hati kepada Tuhan agar Allah Roh Kudus memimpin kita sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan diri kami dalam pimpinan-Mu. Hanya Engkau yang dapat menolong dan mengendalikan setiap kami. Dan berikanlah kami hati yang penuh dengan syukur, serta dengan penuh kerendahan hati kami boleh datang untuk menerima firman Tuhan, agar menjadi kekuatan kami dalam melewati perjalanan iman kami bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh satu sukacita bagi kita. Hari ini kita boleh merayakan Paskah. Kalau kita boleh kembali melihat ke belakang 1 tahun yang lalu, di mana kita tidak bisa merayakan Paskah secara offline, namun hanya bisa secara online. Tahun ini kita bisa melakukan dua-duanya. Artinya bahwa ini adalah satu kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, saudara-saudara, Paskah adalah kita merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus yang sudah mengalahkan maut. Maut yang sudah membelenggu kehidupan manusia. Tetapi kebangkitan Kristus telah mengalahkan hal yang membelenggu itu. Saudaraku, inilah menjadi dasar iman Kristen, di mana kita memiliki pengharapan. Oleh kebangkitan Kristus, kita kembali dikuatkan, diteguhkan, diyakinkan, bahkan diberikan pengharapan. Karena sebelumnya kita telah kehilangan pengharapan itu. Karena itu saudara-saudara, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu berdirilah teguh, jangan goyah. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Dan nanti kita akan lanjutkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai ayatnya 58. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Pada 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 2 hari yang lalu ketika kita merayakan atau memperingati Jumat Agung, saya sudah sampaikan melalui firman Tuhan bahwa kuasa dosa itu begitu mengerikan,
hingga akhirnya membawa manusia itu ke dalam kegelapan yang begitu gelap, hingga akhirnya manusia menjadi buta dan tidak dapat mengerti kehendak Allah. Di dalam kehidupan manusia seringkali ada kesombongan, ada pengabaian terhadap firman Tuhan, dan hal itulah yang menguasai kehidupan manusia sehingga manusia tidak sadar akan kebenaran. Mereka merasa bahwa mereka begitu hidup enak, mereka begitu hidup nikmat di dalam dosa, tetapi mereka lupa bahwa ada akibat daripada dosa itu. Saudara-saudara, bahkan saya katakan bahwa seandainya manusia sadar pun, akibat daripada dosa itu, manusia tidak akan mungkin keluar dari belenggu dosa. Karena mereka telah menyerahkan diri mereka di bawah ikatan dosa, dan manusia tidak punya kekuatan untuk keluar dari lumpur dosa itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang bisa membebaskan manusia dari itu? Yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya pada 2 hari yang lalu kita telah merenungkan satu tema bahwa Yesus mati untuk saya. Yesus mati untuk saya, maka itu menjadi berita sukacita bagi setiap orang-orang percaya yang diberikan kasih karunia untuk mendengarkan berita dan memperoleh keselamatan lewat Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah, dan tentu berita daripada Paskah atau berita daripada kebangkitan Yesus ini, saudara-saudara, menjadi berita yang luar biasa. Dan harusnya menjadi berita yang perlu disambut oleh setiap manusia yang diberikan kesempatan untuk percaya kepadanya. Tetapi tidak semua manusia bisa merespon ini dengan penuh syukur dan sukacita. Ada banyak orang yang masih dibelenggu oleh dosa, yang memberi diri mereka dibelenggu oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Mereka bukan semakin baik, tetapi justru mereka semakin jahat. Saudaraku, kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke 11 sampai ayatnya 12 sampai ayatnya yang ke-13, saudara-saudara, kita menemukan di sana bagaimana para imam-imam dan tua-tua, mereka justru bukan semakin hidup lebih baik, tetapi justru mereka semakin melenceng dari kebenaran itu. Mereka bukan orang biasa, mereka bukan orang yang tidak mengenal kebenaran. Apakah mereka tahu bahwa Yesus harus bangkit? Mereka pasti tahu berita itu. Tetapi saudaraku, mereka tidak mengindahkan. Mereka tidak peduli pada kebenaran itu. Mereka hanya mementingkan egoisme mereka, mementingkan diri sendiri, mementingkan harga diri mereka. Maka ketika berita itu tersebar melalui penjaga daripada kubur itu, maka mereka mulai berunding. Para imam-imam dan tua-tua berunding untuk menyebarkan satu berita palsu, satu berita bohong, yang tentu saja itu mereka inginkan untuk mengelabui banyak orang bahwa Yesus tidak bangkit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan mereka berani membayar uang yang begitu besar untuk menutup mulut daripada serdadu-serdadu penjaga kubur itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal menarik di sini. Mereka, para serdadu itu, tidak melapor kepada wali negeri, tetapi mereka melapor kepada para imam-imam. Karena memang para imam-imam yang meminta kepala Pilatus untuk menempatkan serdadu-serdadu itu menjaga kubur. Maka serdadu-serdadu itu ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kubur itu sudah kosong dan Yesus tidak ada di sana, dan mereka melaporkan itu kepada imam-imam. Tetapi para imam yang justru mengenal kebenaran itu, mereka justru berbuat jahat. Dan itu tentu akibat daripada dosa yang telah membutakan mata rohani mereka, sehingga mereka hidup bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi justru berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, mengorbankan banyak orang demi kepentingan mereka. Saudara-saudara, sementara di balik itu kita melihat para murid-murid yang sedang ketakutan, mereka sedang kehilangan harapan, mereka sedang goyah karena mereka melihat satu peristiwa yang begitu mengerikan. Mereka melihat penyaliban Yesus, mereka melihat Yesus mati, dan tentu ini memukul para murid-murid sehingga mereka kehilangan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para murid bukan hanya saja takut
memperlihatkan diri. Bukan hanya saya takut untuk berbicara, menyaksikan tentang kebangkitan Yesus itu, tetapi para murid pun juga tidak punya apa-apa untuk bisa melakukan sesuatu. Bagaimana caranya untuk memikirkan hal ini? Karena para pemimpin-pemimpin Yahudi begitu getolnya. Bahkan mereka merelakan uang besar untuk melakukan kejahatan. Saudara, ini pelajaran bagi kita bahwa banyak orang yang hidup di dalam dosa seringkali tidak iman untuk mempersembahkan uangnya, memberikan uangnya demi kejahatan. Tetapi seringkali kita menyadari untuk bahwa kita sebenarnya punya tanggung jawab di dalam memberitakan kebenaran. Harusnya kita juga merelakan apa yang kita punya. Kalau orang-orang yang jahat merelakan harta mereka untuk melakukan kejahatan, kenapa justru kita di dalam memberitakan Injil, kita seringkali hitung-hitungan untuk mendukung misi yang sedang dikerjakan oleh gereja atau badan misi tertentu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dosa. Dia membutakan manusia sehingga manusia tidak iman untuk memberi kepada hal-hal yang sia-sia, tetapi iman memberi diri kepada hal-hal yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian itu, di tengah-tengah kejahatan yang begitu mengerikan itu, kita melihat bahwa Allah menyatakan kuasanya atas dosa, menyatakan kuasanya atas maut, bahwa maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kubur kosong, kebangkitan daripada Yesus itu tidak mampu dihalangi oleh apapun. Kematian tidak mampu menahan kuasa Allah. Bahkan batu penutup pun, penutup kubur yang begitu berat, yang tidak dapat digeser orang-orang murid Yesus atau orang-orang biasa, tidak mampu menahan daripada kebangkitan Yesus. Bahkan kalau kita lihat selanjutnya, bahkan berita palsu yang sengaja disetting oleh para mahkamah agama itu tidak mampu memberangus mulut orang untuk menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ini membuktikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu telah mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus itu telah mengalahkan segala kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara apa mereka mau memberangus kebenaran? Kebenaran tetap menang. Kebenaran tetap diproklamirkan melalui diri Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi bukti bahwa kejahatan tidak mampu menaklukkan kebenaran. Maka berita tentang kubur yang kosong yang kita lihat dari perkataan malaikat di ayat 6 dan ke-7, dikatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dia katakan kepadanya. Dikatakannya, marilah, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudaraku, ini berita yang begitu luar biasa, berita yang begitu spektakuler, yang menakjubkan dan mengagetkan banyak orang. Hanya orang-orang yang memiliki kebenaran itu, hanya orang-orang yang memberi diri dipimpin oleh kebenaran, merekalah yang bisa menikmati berita sukacita itu. Saya dan saudara adalah orang-orang yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kesempatan untuk memiliki kebenaran itu, sehingga engkau dan saya bisa percaya tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus bukanlah berita yang bohong, tetapi berita tentang kebangkitan Yesus itu terjadi seperti yang dibuatkan oleh Allah kepada manusia melalui firman-Nya. Sebagaimana yang telah diajarkan Yesus sebelum ia mati kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, bahwa dia akan bangkit setelah 3 hari dari kematiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah
satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Bahkan ketika berita itu disampaikan kepada murid-murid, dan ketika mereka bergegas pergi ke kubur, mereka berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu di tengah jalan, dan dia berkata, "Salam bagimu." Salam bagimu itu artinya bahwa damai sejahtera. Itu merupakan kebiasaan yang sering kali dilakukan oleh Yesus ketika berjumpa dengan murid-muridnya. Salam bagimu. Ada sapaan yang begitu dekat kepada murid-murid, bahwa aku bukan lagi orang yang mati yang perlu engkau tangisi. Aku adalah pribadi yang telah bangkit dari antara orang mati dan memberikan kepadamu kemenangan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Bukan hanya salam bagimu, tetapi ia juga berkata kepada mereka, jangan takut. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ini adalah perkataan yang sangat menghibur hati murid-muridnya. Yesus sangat mengerti bagaimana penderitaan murid-muridnya. Selama beberapa hari itu mereka menyembunyikan diri, mereka mengurung diri, mereka kehilangan harapan. Jangankan untuk berdiri kokoh, mereka kehilangan harapan, kehilangan semangat. Tetapi syukur kepada Tuhan, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus justru memberikan jaminan kepada mereka untuk tidak takut. Artinya bahwa Yesus mengajak kepada mereka bahwa kamu harus seperti dirimu yang telah dibaharui oleh Kristus. Jangan engkau berada di dalam ketakutan, karena ketakutan itu adalah akibat daripada dosa. Siapa yang masih menaklukkan dirinya pada dosa, dia akan merasa takut. Tetapi siapa yang memberi dirinya dipimpin oleh Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, dia akan beroleh pengharapan dan kekuatan. Saudara-saudara, manusia seringkali mengalami ketakutan karena berhadapan dengan dunia yang semakin jahat dan bobrok ini. Manusia menjadi lemah, manusia menjadi goyah, manusia menjadi kehilangan harapan. Apalagi jika mereka berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong demi kepentingan mereka sendiri. Siapa yang dapat memberikan kekuatan kepada manusia? Siapa yang dapat memberikan kekuatan kepada saya dan saudara ketika kita dihadapkan dengan satu kenyataan yang menggoyahkan iman kita? Tetapi bagi saya dan saudara, melalui kebangkitan Yesus Kristus itu sangat berarti bagi kita, karena kebangkitan Yesus telah memberikan jaminan kepada kita, hingga Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan takut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa jaminan bagi orang percaya dari kebangkitan Yesus? Tentu ini menjadi hal yang kita rindukan bersama. Apa jaminan daripada kebangkitan Yesus itu? Kalau kita melihat saudara-saudara di ayat yang kita baca tadi, sekalipun begitu banyak orang mengelabui kebenaran, yang mencoba memberangus mulut orang-orang untuk tidak bicara tentang kebenaran, tetapi dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 57 tadi, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Syukur kepada Allah. Ada satu kebahagiaan sejati, ada satu sukacita ketika kita melihat Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ini menjadi jaminan. Karena apa? Kematian Yesus adalah untuk membayar segala tuntutan Allah terhadap dosa kita. Untuk mengalahkan maut yang menjadi upah daripada dosa itu. Jikalau Kristus telah memenangkan pertandingan ini, jikalau Kristus telah memenangkan hal ini, saudara-saudara, maka setiap kita, saya dan saudara, akan mengalami kebahagiaan di dalam. Karena Kristuslah yang telah menolong kita. Setiap orang ada di dalam Kristus, maka dia akan mengalami berita sukacita ini. Karena kita secara hukum telah bebas dari segala tuntutan hukuman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti bagi kita kebangkitan Yesus yang telah kita baca tadi?
Kebangkitan Yesus yang sudah tersiar sekian lama bagi saya dan saudara. Harusnya kebangkitan Yesus itu memampukan saya dan saudara untuk tetap bisa berdiri kokoh. Untuk bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Karena apa saudara-saudara? Karena maut sudah dikalahkan. Di ayatnya 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56 dikatakan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang ingin dinyatakan Tuhan kepada kita, bahwa kuasa maut itu telah dikalahkan, kuasa dosa telah dikalahkan melalui kematian Kristus, dan oleh kebangkitan Kristus itu telah memberikan kita kemenangan. Maka segala ketakutan sebagai akibat daripada dosa, segala hal yang menaklukkan kita yang ada di dalam dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan, berita-berita yang tidak benar, seharusnya tidak membuat kita menjadi takut dan khawatir. Seharusnya kita tidak menjadi goyah di dalamnya. Karena apa? Tuhan telah mendirikan satu dasar kehidupan iman Kristen kita, yaitu melalui kemenangannya di atas kematian itu. Kemenangan Kristus atas kematian, di mana kubur kosong menjadi buktinya, saudaraku, menjadi jaminan bagi saya dan saudara untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala kelemahan kita, sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa saudaraku? Karena Kristus Yesus, Tuhan kita yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan seluruh sengat maut itu, kita dibangun menjadi pribadi yang teguh di dalam Kristus. Saya dan saudara harus berjuang. Memang kita tidak boleh berdiam diri, tetapi kita harus berdiri di atas dasar yang sudah diletakkan Kristus itu, yaitu kemenangannya atas maut. Maut tidak berkuasa atas saya dan saudara. Maut tidak mampu lagi memberikan ketakutan kepada saya dan saudara. Maut tidak bisa menuduh, atau iblis tidak bisa lagi menuduh saya dan saudara dan memperhamba saya dan saudara. Tetapi Kristus yang telah memberikan dasar kemenangan itu menjadi pribadi yang terus mendampingi kita, memimpin kita hingga kita beroleh keteguhan. Saudara-saudara, hari-hari ini tentu banyak hal yang menggoyahkan iman kita, bukan? Banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir, bukan? Banyak hal yang membuat kita begitu sulit untuk memberitakan kebenaran. Kita seringkali mengasihani diri kita sendiri. Kita seringkali berputar-putar terhadap diri kita sendiri, persoalan kita, kapan bisa selesai dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, kita harus meyakini bahwa kemenangan Kristus telah membayar seluruh upah dosa itu, yang membawa kita kepada kebinasaan, yang membawa kita kepada ketiadaan harapan. Karena Kristus adalah jaminan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan kebangkitan Kristus itu, kita boleh menjadi pribadi yang berdiri teguh. Dunia memang senantiasa mengintimidasi kita. Dunia senantiasa menaklukkan kita untuk tunduk kepada ketidakadilan dan ketidakbenaran. Tetapi Kristus telah meletakkan dasar bahwa keadilan tetap ditegakkan. Dosa tetap akan dibayar. Upah dosa adalah maut yang harus dibayar oleh manusia. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa lari daripada tuntutan keadilan Allah. Tetapi syukur kepada Allah, karena oleh kasih karunia-Nya kita dibawa masuk kembali ke hadirat-Nya melalui Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, jangan tunda. Engkau harus percaya kepada Yesus yang telah mati bagi kita karena dosa kita, dan telah bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Berita tentang kebangkitan ini bukan berita palsu, tetapi firman Tuhan mencatat bahwa itu sungguh-sungguh terjadi.
Maka bagi saya dan saudara yang mau percaya kepada Yesus Kristus, engkau akan diberikan keberanian untuk berdiri pada kebenaran. Dan engkau akan menjadi alat Tuhan, memberitakan kemenangan Kristus atas maut itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui saya dan saudara. Percayalah kepada Dia. Jangan takut. Sebab segala sesuatu yang kau lakukan di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Jeripayamu di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami semua beroleh kekuatan kemenangan di dalam setiap perjalanan hidup kami mengiring Kristus. Terpuji namamu Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, bahkan setiap perkataan Tuhan yang sudah kami dengar sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita sama-sama memujikan pujian Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, terutama bagi gereja kami ya Tuhan, GPI Sidoarjo. Kami mengucap syukur atas setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya Engkau bisa memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita
mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.